Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning everybody. How are you today? Ya, tetap semangat. Ya, today our English lesson. Ya, we try to talk about or depend the mastery chapter 5 and 6. Ya. So begin from chapter 5. Look at your packet book. Yeah. Chapter 5. So about the theme is everybody is always in the middle of something. Yeah. This is the theme. Yeah. And then the sub-theme. So we will learn to communicate activity in progress at the time of speaking at one point of time in the past. Ya, kalau di sini membicarakan masa yang lampau. And at one point of the time in the future. Ya, future in order. Ya, tadi yang terdahulu kita sudah menemui bentuk future, ya, penggunaan will, ya, and then in order. So the next, to share the information with other. Nah, kita akan temukan yang lain, to give an explanation, ya, dengan penjelasannya, ya. Sekarang kita akan masuk di dalam satu contoh, ya. Di sini ada are you mopping the floor again? Are you mopping the floor again? So you can say that for the positive sentence, you can say I am mopping the floor. That's all, ya, dalam kalimat positifnya. Nah, itu kita sebut dalam progressive, ya, atau present continuous tense. Nah, di dalam present continuous tense, ya, kalau di pelajaran yang lalu kita membahas kata kerja bentuk satu untuk future, ya, maka di dalam progressive kita juga masih menggunakan kata kerja bentuk satu, ya. Hanya bedanya kata kerja bentuk satu ditambah dengan ing, ya. Tadi contohnya, ya, I am mopping, ya. Mop ditambah ing jadi mopping, ya. Dalam pekerjaan terdahulu itu juga kita sudah membahas kata kerja, perubahan kata kerja, ya. Contoh, to think, ya, sebagai to infinitive, ya, maka for the present you can say that think, berpikir, ya. And then for the past you can say thought, ya, bentuk keduanya think, thought. Nah, kemudian untuk for an action in progress it mean continuous, ya. Kita kenal dengan continuous, ya, maka kata kerja tersebut ditambah ing jadi think jadi thinking, ya, gitu, ya. Nah, contohnya tadi ada to go, ya, itu kata kerja satunya adalah go, ya. Bentuk past tense-nya adalah when. Nah, untuk progressive in action bisa ditambahkan ing, kata kerja satu ditambah ing menjadi going. Nah, itu contohnya, ya. Nah, kita akan kembali ke kalimat. Ya. Kita ini contoh, ya. Ada di halaman 84, bisa dilihat. They are looking for some text about animal. They are, ya, they are. They di sini sebagai subjek, ya. Are sebagai auxiliary atau biasa kita sebut dengan to be, ya. Looking kata kerja satu ditambah ing, maka menjadi look, kata kerja satu ditambahkan ing jadi looking, ya. So they are looking for some text about animal, ya. Nah, subjek yang sudah kita ketahui diantaranya I, ya. I subjeknya, maka auxiliary-nya don't forget am, ya. Kemudian kita mengenal juga subjek
we, you, dan they. Ya, we, you, dan they, maka menggunakan auxiliary-nya are. Dan kita juga mengenal ada he, she, dan it. Ini subjek, personal pronoun, ya. Itu auxiliary-nya adalah is. Ya, jadi yang as a key, sebagai kunci yang tidak boleh lupa, yaitu kalau I, maka to be-nya am atau auxiliary-nya, ya. We, you, they, are. He, she, it, is. Itu nomor 1, ya. Nah, setelah itu maka bertemu dengan kata kerja 1 ditambah ing, ya. Kata kerjanya tanpa tambahan, ya. Tidak ada to, tidak ada tambahan s atau es, ya. Jadi kata kerja 1 murni ditambah ing, ya. Dan timingnya biasa kita gunakan now. Now itu sekarang atau at the present moment. At the present moment, ya saat sekarang ini, ya. Jadi sama-sama sekarang, ya. Nah, itu adalah pembahasan yang ada di chapter 5. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa dilihat contoh-contoh di dalam buku paket. Bila kita meletakkan kalimat negatif, maka kita hanya menambahkan not, ya, not setelah auxiliary, ya. I am not looking, ya. I am not looking, ya. Saya tidak sedang, ya. Saya tidak sedang melihat teks tentang binatang, ya. I am not looking, ya. Kemudian kalau bertanya, tadi contoh yang pertama disampaikan, are you mopping the floor? Ya, auxiliary-nya di depan. Are you mopping the floor? Ya. Jadi kalimat itu terdiri dari kalimat positif, ya, and then negative, and then interrogative, ya. Positif atau statement, ya, itu subject, to be atau auxiliary, verb 1 plus object, verb 1 plus ing, and then plus object sebagai pattern, ya. Untuk negatifnya subject, auxiliary atau be, auxiliary to be mean, ya, and then verb 1 plus ing, and then object. Yang kedua tadi adalah negatif, ya. Nah, negatif kita letakkan not. Not-nya diletakkan setelah auxiliary. Jadi I am not, ya. He is not, ya, gitu, ya. Nah, begitu juga kalimat yang berikutnya adalah interrogatif, ya. Interrogatif auxiliary di depan. Is he, ya, is he, are you, are we, are they, ya. Kata kerja tetap verb 1 plus ing, kemudian di belakang diberi tanda tanya. Itu untuk bentuk present continuous tense yang ada di chapter 5, ya. Kita akan jalan-jalan, kita akan mengupas ada apa lagi, ya. Itu di dalam ini, ya, di dalam chapter 5 and 6, ya. Chapter 5 and 6 tadi kita menemui ada present continuous, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada di halaman 99, nah itu di sana kita akan bertemu dengan past tense. Nah, contohnya di halaman 98, ya. No, I dalam kurung not sleep well last night. Nah, kalau ada kata last night berarti di sana bentuknya past tense, ya. Kalau past tense auxiliary yang dipakai adalah did. Jadi I not menjadi I did not, atau kalau digabungkan I didn't sleep. Sleepnya kata kerja 1 kalau negatif, ya. Kalau negatif, kita akan urutkan dulu kalimatnya. Kita akan mulai dari kalimat positif, ya. Kalimat positif subject, verb 2, and then object, ya. Verb 2 kata kerja kedua, ini sudah pernah kita bahas, ya, sebelumnya. Kata kerja kedua, ya, misalkan to go, ya, kata kerja murninya adalah go. Kata kerja keduanya adalah when. Kata kerja progresifnya adalah going, yang kemarin sudah kita kerjakan, ya. Nah, ini untuk positifnya. Kata kerja kedua berarti kalau go kita pakainya when. Nah,
Sekarang kalau untuk negatifnya berarti subjek, kita pakai semua auxiliary-nya. Untuk semua subjek adalah did. Kalau negatif kita tinggal tambah not. Atau kalau didn't digabung kita menjadikan didn't ya. Nah, untuk negatif dan interrogatif kata kerjanya kembali ke verb 1. Kata kerja kembali ke bentuk 1. Kemudian kalau untuk interrogatif ya, untuk interrogatif auxiliary did-nya di depan, kemudian subjek, kata kerja kembali ke bentuk 1, kemudian ditambahkan objek ya. Jadi untuk bentuk past tense itu yang kata kerja kedua hanya kalimat positif ya. Itu yang harus di note ya, di garis bawah ya, underline. Kata kerja kedua hanya terdapat dalam kalimat positif, sedangkan kalimat negatif dan interrogatif kembali ke kata kerja bentuk ke-1 ya. Sebagai catatan ya. Kemudian semua auxiliary untuk semua subjek menggunakan did. I did not. He did not. They did not. Nah, itu ya. Itu yang ada di page 98 ya. Ya, supaya tidak terlewat, takutnya nanti sudah jauh ternyata kalian terlewat atau terlupakan ya. Ya, itu tadi ada di chapter 5. Chapter 5 banyak ya. Chapter 5 banyak. Nah, sekarang kita masuk di chapter 6. Chapter 6. We have been to an orphan's home. We went there last Sunday. Ya. Nah, ini kita udah bahas banyak ya. Itu sebagai theme, subtheme. We will learn to communicate past happening, which is relative to the present moment. Oh ya, present moment nih ya, berarti happening ya, related to the present moment ya, berarti kalau dalam terjemahannya adalah apa? Past continuous ya. In order to share the information with other ya, and then report the past happening to others ya, and then give an explanation. Itu stage yang ada di chapter 6 ya. Sekarang kita akan masuk ke dalamnya ya. Masuk ke dalam, kita akan membuka di halaman 110 ya. Di halaman 110 ya, itu ada beberapa kalimat yang kita temukan ya. Kita langsung aja ke 111 ya, vers 111 ya. Look at the conversation under ya. I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Unfortunately, I didn't have a chance to talk to her personally. Can you tell me how she has come to the orphan home? Ya, di sana she has come. She has come. Ya, she has come. Kita lihat, kita akan mengupas di dalam subjeknya dulu ya. Untuk subjek I, maka auxiliary yang kita pakai adalah have. You, we, dan they, auxiliary yang kita pakai adalah have. Dan he, she, dan it, auxiliary yang kita pakai adalah has. Ya. Itu ya, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga ya, yang kita sebut dengan past participle. Ya, sebagai contoh tadi sudah disampaikan, mungkin ada lagi contoh yang berikutnya. Ya, kalimat kedua, well, I don't know how much about her either because I have met her only 3 times ya. I have met, subject, have, verb 3 atau past participle ya. Itu bisa banyak dipelajari di halaman 111 ya. Di halaman 111 banyak contoh yang memberikan kalimat-kalimat dalam bentuk present perfect tense ya.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di chapter 5 and 6. Semoga bisa membantu untuk dapat memahaminya. That's all. Thank you for your attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.